Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat tahun baru. Semoga liburan kalian menyenangkan. Kali ini gue mau bahas tema seputar anjing. Gue termasuk pecinta anjing dari dulu. Kira-kira lebih 20 tahun lah gue piara anjing. Rumah gue juga sering kedatangan tamu, teman-teman datang. Mereka banyak yang bingung. Mereka tahu gue seorang muslim, kok miara anjing gitu. Sering juga sih gue ngobrol-ngobrol, diskusi mengenai anjing misalnya. Loh kenapa seorang muslim nggak boleh piara anjing? Biasanya argumentasinya itu seputar najis. Kemudian mereka juga kemukakan ada riwayat yang mengatakan rumah di mana terdapat ada anjing di dalamnya itu malaikat nggak mau masuk gitu. Riwayat itu memang ada. Tapi ini riwayat memang dibawakan oleh pandangan yang sangat ekstrim ya, yang paling berat lah itu. Pandangan dari ulama-ulama dari Hambali, dari mazhab Ahmad ibn Hambal, yang menyatakan haram memelihara anjing, kecuali atas keperluan yang sangat mendesak. Bahkan dikatakan misalnya anjing itu adalah setan, anjing yang memiliki nuktatain, yang memiliki dua titik ini seperti ini. Ibn Taimiyah juga berpendapat seperti itu. Tentu dalam segala hal itu memang ada pandangan yang relatif sangat lunak, sampai yang paling keras itu selalu ada. Dan kalau kita mau mengambil sesuatu dari pendapat yang paling keras, sangat tidak menyenangkan hidup. Sulit sekali kita menjalani kehidupan gitu. Sebaliknya, pandangan-pandangan dari mazhab Maliki itu sangat lunak terkait dengan anjing. Di antaranya misalnya Ibn Rushd, beliau berpandangan bahwa najisnya anjing itu berhubungan dengan potensinya untuk menularkan rabies. Sehingga seandainya seekor anjing dinyatakan bebas dari rabies, maka unsur najisnya itu juga udah hilang gitu. Syekh Yusuf Qaradawi misalnya, itu sangat moderat pendapatnya. Dia mengatakan tidak bisa kita menjatuhkan fatwa haram untuk melihara anjing, karena riwayat-riwayat yang ada tidak cukup kuat untuk mendukung hukum tersebut. Paling tidak, memelihara anjing itu kita kategorikan sebagai makruh. Jadi saya cenderung untuk mengambil pandangan-pandangan yang seperti itu. Tentu dengan ada latar belakangnya juga, cuma terlalu panjang untuk dibicarakan. Banyak kisah sebenarnya terkait anjing, mitos-mitos putar anjing. Masyarakat Turki misalnya, mereka percaya bahwa nenek moyang mereka dulu disusui oleh serigala, anjing. Anjing ini adalah serigala yang didomestisasi. Jadi serigala ketika dipiara sama manusia dan kemudian dikembangbiakan, dibentuk sesuai dengan bentuknya, kebutuhan, melahirkan anjing-anjing seperti yang ada sekarang ini. Athena, nenek moyang Turki, nenek moyang bangsa Turki itu disusui oleh serigala. Begitu juga Romus dan Romulus ya, mitos Romawi Barat. Seputar Timur Tengah juga banyak mitos seputar anjing. Di antaranya misalnya di Khurasan, Parsi, dipercaya apabila seseorang ini seseorang membunuh seekor anjing, ia akan ditimpa kesialan selama 7 tahun berturut-turut. Di Mesir, kita tahu ada dewa yang berkepala anjing, yang disebut Anubis, dewa yang membawa kita ke tempat akhir gitu. Begitu keyakinannya. Di Arab sendiri ada sebuah terah anjing yang original dari sana, yang disebut Saluki. Saluki ini anjing Arab yang berasal dari kota Saluk di Irak. Di Yaman sendiri, Hadramut, itu banyak anjing berkeliaran di jalan. Bahkan anjing-anjing di Hadramut itu jauh lebih nyaman mereka berjalan misalnya daripada di Condet sini. Tidak ada yang mengganggu mereka. Ada juga kisah-kisah menarik seputar anjing. Kisah-kisah para sufi ini menarik untuk kita pelajari dan kemudian kita ambil hikmahnya, pesannya, karena mereka itu mendapatkan inspirasi dari apapun yang mereka lihat. Mereka sangat kreatif. Shibli misalnya, seorang sufi Parsia, dia mengatakan, aku belajar bagaimana caranya menjadi hamba yang baik dari seekor anjing. Satu ketika aku melihat ada anjing di sebuah rumah. Anjing itu diusir oleh tuan rumahnya, tapi anjing itu selalu kembali. Aku lalu berpikir, seandainya anjing itu bisa begitu setianya dengan tuannya, setelah beberapa kali diusir, seharusnya begitu cara saya menghamba kepada Tuhanku, kepada Tuhan saya. Ada lagi kisah
misalnya yang dibawa oleh Ad-Dailami, dia bilang hanya sekali aku melihat guruku marah ketika ada rombongan anjing yang diuber oleh sebuah pasukan tentara yang diperintahkan untuk membunuh seluruh anjing yang ada di kota itu. Guruku lalu berteriak kepada tentara itu, hentikan ubaran kalian, kejaran kalian, atau aku akan memulai munajatku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat. Al-Halabi juga bercerita, saya belajar bagaimana caranya memperoleh rezeki yang halal, yang baik. Ketika saya melihat seekor anjing, guruku pernah memelihara anjing, dan guruku selalu memberi makanan anjingnya. Satu ketika aku ingin memberi makan anjingnya, tapi anjing itu selalu menolak. Dan tidak ada di antara kami, murid-murid dari guruku ini, yang mampu memberi makan anjing guruku. Dia hanya mau makan ketika itu diberikan oleh tangannya. Aku lalu berpikir bahwa kalau seekor anjing saja bisa melakukan hal seperti itu, aku ini manusia, maka tidak pantas aku berharap rezeki kecuali darinya. Aku menghindar untuk makan makanan yang haram dan makanan dari hasil yang haram karena seekor anjing tadi. Jadi banyak sekali pelajaran kita bisa ambil sebenarnya dari anjing, ya, dari manapun sebenarnya. Dikisahkan pula Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihimussalatu wassalam berkata bahwa ada 10 hal yang kita bisa pelajari dari mengamati anjing. Yang pertama, ketiadaan status di hadapan tuannya. Itu kita tidak boleh sombong di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa tidak membutuhkan hal-hal yang berlebih, kepapaan. Yang ketiga, seluruh alam adalah tempat istirahatnya. Yang keempat, sering merasakan lapar. Yang kelima, tidak meninggalkan pintu rumah tuannya, selalu berusaha untuk dekat dengan tuannya. Yang keenam, menjaga rumah tuannya, menjaga kehormatannya, kehormatan agamanya. Yang ketujuh, keterjagaannya setiap malam. Mungkin konteksnya di sini seperti ibadah-ibadah malam. Yang kedelapan, mengerjakan amal dengan diam, tidak riya. Yang kesembilan, tercukupi dengan apa yang diberikan oleh tuannya. Dan yang terakhir, ketika mati, ia tidak meninggalkan beban bagi siapapun. Saya ingin juga mengatakan, jangan juga kita gampang untuk menjudge, menghakimi seseorang. Ketika kita lihat seorang muslim jalan bawa anjing, misalnya, kemudian dengan mudahnya kita katakan ini bukan muslim yang baik. Ada juga alasan syar'i begitu untuk memelihara anjing. Itu cuma contoh ya, artinya apapun yang kita lihat, kita nggak bisa menjudge seseorang gitu. Saya rasa itu untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.